Shalom. Hari ini seperti janji saya bulan yang lalu, kita akan berlanjut. Kalau tema kita yang lalu itu adalah membangun keintiman. Nah, hari ini kita akan naik satu tingkat, itu membangun berbeda dengan memelihara. Nah, hari ini kita akan masuk dalam tema memelihara keintiman. Jadi kalau sudah terbangun keintiman, itu harus dipelihara. Amin. Mari kita buka dulu dalam Mazmur 84 ayat 11. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Demikian firman Tuhan. Seperti saya katakan pada bulan yang lalu, membangun keintiman itu merupakan pergumulan berat. Membangun keintiman dengan Tuhan, membangun keintiman dalam keluarga, antara suami dan istri harus intim. Antara orang tua dengan anak harus intim. Anak tidak boleh melihat orang tua itu seperti melihat serigala yang ditakuti maksudnya. Begitu juga orang tua melihat anak, tidak boleh melihat anak itu seperti serdadu. Pasukan yang harus perintah apapun iya gitu. Tapi ada keintiman. Si suami dan si istri juga harus intim. Si istri nggak boleh melihat suami itu sebagai bos. Si suami tidak boleh juga melihat istri itu sebagai anak buah. Tapi harus sejajar yang saling melayani. Nah, setelah intim, maka itu harus dipelihara. Harus dipelihara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, membangun sebuah bangunan yang monumental itu sangat baik. Monumental itu maksudnya yang sangat bagus. Katakanlah monumental di Indonesia, yang biasa kalau orang ke Jakarta itu Tugu Monas. Itu kan dibangun zamannya gubernur kita dulu Ali Sadikin. Sehingga dari Monas itu kita lihat keliling Jakarta begini. Sekarang udah banyak juga bangunan yang tinggi-tinggi yang mirip dengan Monas tingginya. Tapi dulu belum. Jadi bisa dilihat dari ketinggian. Nah, itu biaya besar membangun. Mereka hemat anggaran, mereka hemat energi untuk fokus membangun itu. Tapi setelah dibangun, kan tidak boleh dibiarkan. Harus pelihara. Biaya memeliharanya tinggi, mulai memelihara strukturnya, memelihara liftnya. Itu kan hanya hitungan detik, kita nyampe di puncak naik lift. Dan kita keliling di atas, ada pagar-pagar supaya jangan ada yang lompat bunuh diri dari situ. Karena kalau tidak dipagar setelah di atas, dia diputus oleh pacarnya, pura-pura dia naik ke Monas. Dia bisa lompat kan? Akhirnya dipagar supaya tidak seenaknya membuang sampah juga tidak boleh. Nah, demikian juga ada bangunan monumental menurut saya di Jayapura ini. Contoh itu bangunan stadion. Bangunan stadion itu dibangun dengan nilai triliunan. Stadion LA dibuat di situ itu, apa itu LA ya? Nah, itu siapa itu LA? Ya, semua tahu ya. Itu stadion yang sangat megah. Katanya itu nomor 2 di Indonesia. Megahnya. Nah, stadion itu saya pernah cerita dengan bagian atau biro yang menangani itu. Itu saat ini dibutuhkan biaya antara 16 sampai 20 miliar per tahun untuk memelihara.
memelihara. Membangunnya triliunan, hebat. Sampai waktu itu dana desa kan enggak disalurkan, dana desa. Demi itu. Nah setelah dibangun, ternyata tiap tahun harus keluarkan lagi biaya listriknya, biaya ini, airnya, tamannya, semua cleaning service-nya butuh 20 miliar per tahun. Kalau tidak ada, itu akan jadi apa? Kalau nggak ada dana 20 miliar memelihara, bisa-bisa jadi sarang apa? Bukan sarang walet. Kalau sarang walet menghasilkan. Bisa sarang orang mabuk, bisa sarang hantu. Bukan hantu yang tidak kelihatan, hantu yang kelihatan. Nah, tapi kalau ada dana 20 miliar, maka itu akan terpelihara terus. Bapak Ibu, bagi seorang anak muda, ada di sini yang merasa anak muda? Ada? Coba angkat tangan yang merasa anak muda saja. Oh iya, ada juga orang tua mengangkat tangan. Nah, yang bagi seorang anak muda merebut hati seorang wanita sulit atau mudah? Halo, yang sudah merebut hati wanita, sulit nggak merebut hati seorang wanita? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Kalau bapak-bapak saya tanya, sulit nggak merebut hati istrimu dulu? Hah? Tergantung kuda-kuda. Saya yakin tidak mudah meluluhkan hati seorang wanita. Amin. Kalau mudah, itu perlu dipertanyakan. Pasti sulit meluluhkan hatinya. Sampai akhirnya friend, apa istilahnya? Bestika atau apa namanya? Ya, jadi dekatlah begitu. Setelah luluh hatinya kan. Nah, tapi bukan itu yang paling gampang. Yang paling sulit itu justru memelihara supaya tetap bestie. Betul ya? Supaya tetap akur, supaya tetap enjoy, supaya tetap apalagi namanya istilahnya, itu justru memeliharanya setelah akur. Karena sering saya lihat orang berpacaran itu putus akur, putus akur. Itu kenapa? Karena memeliharanya sangat sulit. Ya, bisa saja si cewek melihat, yang tidak sengaja dilihatnya pacarnya boncengan dengan wanita lain. Kalau boncengannya duduknya begini, dia masih yakin bahwa itu mungkin teman kantor atau teman gereja. Tapi kalau duduknya begini, itu pun mungkin teman kantor, Tapi kalau udah duduknya lagi begini, masih bisa dibilang itu teman kantor. Meyakinkan, menjaga, memelihara supaya tetap akur, supaya tetap intim hubungan dalam keluarga, dalam berpacaran, dalam berjemaat, itu butuh energi. Dan demikian mungkin seorang yang punya perusahaan kontraktor atau apalah namanya, untuk melobi seorang kepala dinas, kepala SKPD supaya dapat proyek, dapat kegiatan, itu juga sulit. Karena saya sering diskusi dengan orang, dia bilang begini, Pak Pen, saya itu untuk melobi seseorang kepala dinas, itu butuh energi. Kadangkala dia janji kita datang, hari ini, tanggal ini, jam sekian datang. Sudah nunggu di ruang lobinya, di ruang tamunya 2 jam. Tapi karena ada CCTV dari situ, dia lihat aja kita dari dalam. Baru dikasih tahu sekprinya, bilang aja datang besok. Besoknya datang lagi, sama. Sampai lama baru bisa
baru bisa besti, baru mereka bisa sejoli lah begitu untuk deal pekerjaan. Nah, sulit, tapi sebenarnya lebih sulit lagi untuk mempertahankan supaya berkelanjutan. Nah, hati-hati di sini yang punya usaha melibatkan mitra yang lain, jaga pelihara supaya bisa berkelanjutan. Karena kasihan kamu sudah melobinya setengah mati, tapi hanya dapat 1 kali, hanya dapat 1 tahun anggaran. Jadi memelihara itu sangat sulit di semua bidang. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa sulit memelihara? Karena memelihara itu jauh lebih banyak dibutuhkan energi. Dalam keluarga juga, suami istri juga. Kalau meluluhkan istri, akhirnya sudah menikah, nggak terlalu sulit. Tapi begitu sudah menikah, menjaga, memelihara supaya tetap utuh, supaya tetap intim, itu yang sulit. Amin. Ya, itu sangat sulit. Bapak Gembala bilang sulit, berarti jangan takut menikah ya. Jangan takut menikah. Rupanya sulit memelihara pernikahan. Betul sulit, tapi jangan takut menikah. Taruh hidupmu saja relnya Tuhan, di relnya Tuhan, maka itu otomatis terpelihara. Tapi ketika engkau melenceng dari relnya Tuhan, itu yang jadi sumber masalah. Baik laki-laki maupun perempuan, ketika engkau lari dari rel, itulah akan sumber masalah. Memelihara keharmonisan rumah tangga jauh lebih sulit daripada sekedar masuk dalam pernikahan itu sendiri. Kalau mau menikah kan kita lamar, kita tembak, begitu dia bilang iya, kita nikah bulan depan jadi. Di Indonesia memang agak lebih sulit. Kalau di Amerika itu lebih mudah orang menikah. Sampai di Las Vegas itu dari New York ke dari Los Angeles ke Las Vegas lebih kurang 4,5 jam jalan darat dengan kecepatan rata-rata minimal 120-an kilometer per jam. Saya udah nyetir itu dengan mobil, posisi setirnya sebelah kiri, jadi saya coba dengan kecepatan itu. Tapi mobil di sana kan bagus, jalan bagus, semuanya udah bagus, nggak ada yang begini-begini kayak kita di sini. Jadi lebih aman sebenarnya. Nah, kami jalan darat ke Las Vegas, saya melihat di situ ada sesuatu yang unik soal pernikahan. Di LA nggak ada, tapi di situ ada. Las Vegas itu adalah pusat judi dunia. Semua hotel pasti ada, hampir pasti ada kasinonya. Kitanya sebenarnya menyebut itu judi, mereka enggak menyebut itu judi. Mereka menyebut itu permainan happy. Kayak kalau kita ke Saga, di situ ada lempar, betul ya? Atau ting 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 ting. Nah, kalau dapat itunya ya, kartunya, dapat boneka. Sebenarnya mirip. Makanya mereka bilang itu permainan saja. Hiburan bagi mereka. Kita menyebut itu judi karena main uang. Ya terserah saja, saya tidak menganjurkan kita ke situ. Kalau ada uang jalan-jalan. Tapi saya lihat di Las Vegas itu ada yang unik. Di situ ada pernikahan yang bisa diselesaikan 5-10 menit bisa nikah. Jadi pergi ketemu di mana, setuju, oke, kita pergi nikah di live di situ drive thru. Tahu apa drive thru ya? Kayak kita beli McDonald, jadi nggak usah turun dari mobil itu, kita ambil karena bayar lewat transfer handphone selesai. 5-10 menit orang menikah di situ. Yang sepakat suami istri langsung aja di mobil itu sudah ada pendeta di situ yang, dan itu sah. Jadi kalau ada di sini yang nggak punya duit ke sana aja.
Dan uniknya coba bayangkan, drive thru. Jadi di mobil itu aja mereka nggak turun juga nggak apa-apa. Pendetanya tinggal datang. Yang penting administrasi sudah kita kirim administrasi kita, baik data dengan uang biayanya. Mereka periksa di situ, oh ini statusnya jelas, masih single, ya sudah, tinggal di situ. Dan habis itu kebetulan saya fotoin akhirnya, karena banyak orang kan, ya laki-laki dengan laki-laki, itu mau menikah, iya laki-laki dengan laki-laki menikah di situ. Perempuan dengan perempuan juga menikah. Kalau laki-laki dengan perempuan biasa. Di situ baru kita lihat yang aneh-aneh. Tapi itu sudah dijamin undang-undang mereka. Undang-undang mereka memungkinkan itu. Tapi kita tidak. Saya sedikit berargumen juga dengan yang mendampingi kami. Loh, Pak, itu kan dibilang seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ya, itu kan menurut terjemahan kita, terjemahan mereka yang penting dua orang bersepakat. Nah itu, mereka bersepakat saling mengasihi, mereka menikah. Lalu mereka nggak punya anak, ya mereka kan nggak butuh anak, karena memang di sana nggak butuh anak. Banyak sekali orang nggak mau menikah, suami istri laki-laki perempuan tidak punya anak, bersepakat. Jadi sehingga orang yang menikah dan punya anak di sana dibiayai negara. Perempuan ibunya dibiayai, mulai tahu hamil, lapor aja ke negara saya hamil, langsung dibayar. Kalau di sini itu bisa-bisa tiap bulan hamil ya. Langsung dibiayai negara, ibunya yang hamil sampai melahirkan, dan begitu anaknya lahir dibiayai negara. Bahkan kalau orang negara manapun, termasuk kita Indonesia, kalau tiba-tiba di sini ada yang kunjungan ke sana melihat keluarga, sebenarnya dia udah hamil tapi diam-diam, nyampe dia di sana melahirkan di sana, itu langsung disahkan itu warga negara. Diterima itu yang lahir itu jadi warga negara. Nah, kewarganegaraan di sana memang ada 3 kategori. 3 kategori. Kalau warga negara, kita ke sana, kita proses beberapa tahun jadi warga negara, kita warga negara, tapi tidak bisa jadi presiden. Yang bisa jadi presiden di sana adalah warga negara yang lahir di sana. Ya. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, memelihara pernikahan itu yang sulit. Kalau menikahnya kan ternyata gampang. Di Indonesia agak sulit untuk menikah kan, harus ada bimbingan pranikah. Di sana nggak perlu. Masukkan data, contoh Yunus si Mare-Mare lahir tanggal sekian, cak, dengan calonnya guru apa begitulah, kan belum ada. Masukkan, langsung mereka beberapa menit langsung mereka seleksi, karena data mereka semua di sana kan online. Nggak ada di situ Yunus si Mare-Mare binti ini 5 orang, enggak. 1 tanggal lahirnya semua by system. Jadi ketahuan itu bahwa orangnya benar gitu. Begitu mereka lihat berapa menit orangnya benar, langsung disetujui, tag, oke, kita datang. Sangat mudah, tetapi memeliharanya yang sulit. Memelihara, sama-sama dulu kita katakan, memelihara pernikahan itu yang sulit, memelihara keintiman itu yang sulit. Makanya di sana udah biasa, mau nikah 2 kali, 3 kali, 5 kali udah biasa. Dan itu bagi mereka diakui undang-undang, pisah, kawin lagi, pisah, kawin lagi, pisah, kawin lagi. Bagi mereka itu biasa. Karena bagi mereka urusan agama itu urusan pribadi dengan Tuhan masing-masing, tapi urusan negara ikut mengurus itu tadi. Tangkap, amin. Tetapi bagi saudara dan saya mau sampaikan, merawat pernikahan itu jauh lebih sulit.
Karena itu mari kita rawat. Kayaknya ada yang mulai berpikir, enak juga di Amerika ini. Memelihara hidup yang kontinu, yang berkelanjutan, hidup berkenan bagi Tuhan, itu penting. Kalau membuat sepertinya kita ini kudus, terlihat kudus sejam atau sehari, enggak sulit, betul ya? Tinggal buat rapi, shalom, kayak munah, bisa kan? Enggak sulit. Tapi membuat hidup itu kontinu berkenan di hadapan Tuhan, itu yang sulit. Membuat kita berapi-api sebulan. Praise and worship, KKR. Enggak sulit, sebulan saja kok tahan-tahan diri. Tapi yang bisa kontinu. Pelayan-pelayan Tuhan, engkau bisa hebat seketika, tapi bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tapi bagaimana supaya engkau bisa bertahan sampai garis akhir. Amin. Itu yang jauh lebih penting. Continue intim dengan Tuhan. Tidak mungkin engkau bisa intim dengan Tuhan kalau engkau tidak bisa intim dengan keluarga. Itu kamuflase. Karena banyak saya jumpai di sini nggak ada, di Jakarta. Saya amati kadang kalau di kafe, saya kan tukang kopi, makanya semua gaji pensiun saya, istri saya nggak pernah minta. Semua sudah sepakat, istri saya bilang, sudahlah gaji pensiun saya hanya untuk minum kopi. Karena pensiun itu banyak waktunya kan, jadi saya sering ngopi bisa 2 kali sehari. Jadi jangan heran kalau lihat saya kadang ngopi di Janji Jiwa, di Kopi Tiam, di mana. Jangan heran kalau lihat mobil saya parkir di situ, itu lagi ngopi, mau menghabiskan gaji pensiun. Jadi sering saya amati di kedai kopi ini, ada orang laki-laki dan perempuan bisa, yang bukan suami istri, bisa ngobrol berjam-jam. Senyum-senyum, akrab sekali, berjam-jam. Karena saya juga kalau ngopi nggak mau saya setengah jam, biasa paling tidak sejam, bisa lewat. Tapi bayangkan bisa yang bukan suami istri, akrab sekali ngopi berjam-jam. Tapi kalau dia ngobrol dengan istrinya, dengan suaminya, setengah jam udah ribut. Suami istri kalau ngobrol setengah jam sudah ribut. Untung tidak ada di Naroasto. Masa kita lebih bisa akrab dengan orang lain daripada pasangan sendiri? Makanya kalau ke gereja, bawa pasanganmu supaya dengar firman. Amin. Kalau perlu duduk di sampingnya supaya dengar firman. Dengar, begitu. Nah, mulai hari ini dan seterusnya, coba mari kita rubah. Kita harus lebih nyaman duduk di samping pasangan kita, diskusi, bercumbu, bercerita. Masa dengan bini orang atau dengan suami orang kita bisa lama cerita? Amin. Harus dengan pasangan. Kalau yang pacaran, saya udah paham lah itu, karena kita melewati masa itu. Kalau itu kurang lama. Jam 12 malam kita anggap masih jam 8. Itu biasa. Tapi kalau udah nikah nanti, kalau dia udah lama-lama di samping, kau geser sana, kau geser sana, begitu. Nah, ciptakanlah, peliharalah hidup yang kontinu, yang harmoni. Nah, saya juga sebenarnya melihat kehidupan Raja Saul ini nggak dicatat ya. Raja Saul itu sebenarnya raja yang sebelumnya dikasih jempol sama Tuhan karena dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tapi lama-lama dia mulai
tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia mulai berpikir begini. Ketika Samuel bilang, "Hai Raja Saul, tumpas itu bangsa Amalek. Tumpas semuanya. Bunuh baik manusia maupun ternak. Satu pun jangan engkau tinggalkan." Tapi begitu dia berperang, kalah itu semua, ditangkap rajanya. Dia enggak bunuh rajanya. Habis itu dia lihat lagi, wih, orang Amalek ini ternak-ternaknya bagus-bagus. Domba-dombanya bagus, gemuk-gemuk. Dia pikir begini, enggak usah semua ditumpas, yang jelek-jelek aja ditumpas. Yang bagus-bagus diambil sama Raja Saul. Diambil bukan supaya untuk dia, tidak. Dia bilang, supaya yang gemuk-gemuk ini nanti kita bawa ke rumah Tuhan jadi persembahan. Nanti kita kasih ke Samuel sebagai imam. Benar baik enggak niatnya? Baik. Tapi Samuel ditegur oleh Tuhan, sampaikan, aku tidak setuju itu. Bukankah pertama sudah bilang tumpas semua? Samuel sebagai hamba Allah disampaikan itu. Tuhan marah sama kamu karena kau enggak tumpas. Dia bilang, ya Tuhan Samuel, itu kan untuk persembahan. Itu untuk kolekte, itu nanti untuk pembangunan. Kira-kira begitu. Tapi maka keluarlah ayatnya 1 Samuel 15, dia bilang begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Raja Saul salah menerjemahkan. Dia kira Tuhan pasti senang kalau domba-domba yang gemuk ini semua dibawa ke rumah Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah intim, kita akan tahu. Sama dengan yang kita baca pertama, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik tinggal di pelataran. Tahu di pelataran? Di pelataran itu di halaman rumah Tuhan. Tadi pagi habis jalan pagi, saya sempat naik ke sini. Saya lihat, ada 2 orang yang lagi bersih-bersihkan komplek ini, membersihkan gereja. Percayalah Tuhan memperhitungkan karena firman-Nya. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1 banding 1000 tetap yang lebih unggul yang satu. Itu kalau sudah dekat dengan Tuhan. Itu kalau sudah merasakan dampaknya, nikmatnya dekat di hadirat Tuhan. Tapi di sini masih ada yang absen ibadah dalam setahun ya. Kadangkala kalau minggu saya ikuti ibadah kita lewat live streaming, ya biasa sih saya lihat karena kamera kita kan hanya ke depan, nggak ada kamera ke belakang. Jadi saya ingin tahu sebenarnya siapa yang datang. Tapi ya yang hanya di depan aja yang bisa kelihatan. Akhirnya saya tungguin lah terus sampai kolekte. Kolekte baru saya lihat siapa yang datang. Itu pun hanya yang lewat sini. Yang lewat sini nggak kelihatan. Karena kita punya scan barcode itu memakan layar setengah. Jadi saya nggak bisa lihat yang di situ. Saya ingin sebenarnya melihat supaya kita jangan sampai ada yang absen beribadah. Itu sama dengan lebih baik 1 hari datang beribadah daripada 1000 hari di tempat. Tuhan bilang di pelataran. Ini apalagi kalau sudah di rumah Tuhan. Mari kita jadikan cinta rumah Tuhan itu menjadi moto kita. Masalah boleh terjadi, ibadah harus jalan terus. Amin. Amin. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di tempat lain itu dia nggak mau sebutkan, di kantor, di pesta, di mall, itu 1000 kali pun di situ Tuhan bilang no.
Apalagi di rumah Tuhan, itu di pelataran. Jadi kalau kita merasa rugi kalau tidak masuk kantor satu kali, ada yang merasa di sini rugi tidak masuk kantor satu kali? Karena kalau tidak masuk kantor satu kali ada potongan. Betul ya? Pernah nggak merasa rugi kalau tidak masuk ke rumah Tuhan satu kali? Seperti kita merasa rugi kalau tidak masuk kantor. Mestinya justru kita berkata lebih bagus tidak masuk kantor satu hari daripada tidak masuk gereja satu kali. Itu baru sejajar. Padahal harus lebih lagi, 1:1000. Itu kalau sudah intim. Kalau belum intim pasti kita bilang lebih baik satu kali tidak masuk gereja asal jangan tidak masuk kantor satu kali. Itu kalau belum intim. Tapi kalau sudah intim dengan Tuhan, pasti kita merasa rugi kalau tidak ibadah. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setia datang beribadah itu adalah salah satu cara memelihara keintiman. Setia datang beribadah itu baru salah satu cara. Setia, contoh yang punya suami, punya istri. Kalau suami jaranglah istri antar jemput suami ke kantor, betul ya? Tapi okelah dulu kalau istri kita. Biasa enggak suami antar jemput istri ke kerja? Saya selagi ada waktu di Jakarta walaupun padat macet, saya selagi bisa saya coba mengantar istri saya ke kantor. Karena itu juga bagian bayar harga. Kalau toh nggak ada kegiatan. Tapi kalau waktu pacaran, wah masih. Kalau perlu 2 kali sehari ngantar siap. Tapi begitu udah menikah, kau pergi sendiri sudah. Hati-hati loh. Karena pacaran itu hanya kamuflase. Belum kau lihat aslinya. Jadi matang pelajari sebelum menikah. Coba yang pacaran bilang dulu, coba ada yang pacaran di sini? Nggak ada ya? Kalau ada, bilang nanti pulang dari gereja ini, jangan kamuflase ya. Supaya ketika engkau masuk dalam pernikahan, maka kehidupan waktu pacaran masih tetap engkau bawa. Masih tetap engkau bawa dan engkau pelihara. Engkau beri perhatian. Coba telepon, sudah makan Pak, sudah makan Ma, kalau siang. Saya seringkali dulu ketika saya masih aktif itu, kalau udah lewat dari jam 1, biasa istri saya tanya, takut kalau telepon lagi meeting di WA, jangan lupa makan siang ya. Wah, bukan makan siang lagi, ini udah ketiga kali makan ini gitu. Tapi itu maksudnya kadangkala basa-basi pun perlu sebagai menunjukkan. Beribadah salah satu cara, tapi juga menjauhi larangan juga salah satu cara memelihara. Jadi kalau kita sudah dilarang oleh pasangan kita, jangan ini, pelihara. Taati itu bentuk dari menjaga, memelihara keharmonisan, memelihara keintiman. Kalau dibilang jangan pulang jam 12 malam ya, jangan minum ya, jangan ini ya. Siap Ma, siap Pak. Wah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf di Mesir dia tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, tetapi dia berhasil. Dia berhasil
Kenapa? Karena dia menjaga keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman dia dengan Tuhan, dia rela masuk penjara. Dia pilih, kau intim dengan Tuhan atau tidak. Kalau tidak intim dengan Tuhan, ada penggoda saat itu di situ. Namanya siapa? Ada yang tahu namanya? Bisa cari di Google namanya. Kalau tidak temukan di Google, nanti cari ke Mesir. Ada seorang wanita yang sering ditinggal pergi suaminya karena tugas. Rupanya kesepian istrinya si Potifar ini. Dia menggodalah si Yusuf. Dia goda Yusuf. Yusuf ini karyawan di situ. Yusuf ini pekerja di rumahnya. Yusuf, ya bunda atau apalah namanya, tolong kerjakan ini. Iya. Terus tiap hari. Akhirnya suatu ketika perempuan ini punya strategi. Dia suruh semua keluar kota karyawannya, orang serumahnya, apalah namanya. Lalu dia sendiri dengan si Yusuf. Yusuf ini orang yang polos, semua pekerjaan di rumah dan di ladang Alkitab yang menyebut dikerjakannya. Tapi memang dasar wanita apa ya? Istrinya Potifar ini merancangkan semua. Begitu dia paksa Yusuf, Yusuf bilang tidak. Dia tidak kompromi, dia tidak buka dialog. Langsung lari dan kabur. Apa yang terjadi? Dia mendapat laporan fitnahan. Menurut kita itu fitnahan, tapi menurut hukum mereka itu bukan fitnah, itu kenyataan. Karena ada saksi-saksi yang diaturlah, saksi yang dibayar benar gitu. Hanya Yusuf di penjara. Yang saya maksud di sini, ini hanya karena soal keintiman dia dengan Tuhan. Ada ayatnya berkata, mana mungkin aku melakukan dosa ini yang melukai hati Tuhan. Pernah enggak kita merasa kalau kita melukai hati Tuhan, melukai pasangan kita, maka dengan demikian kita akan menjaga supaya itu tetap tidak melukai Tuhan, tidak melukai hati sesama kita. Taruhannya Yusuf harus rela menderita. Bukan sebulan, bukan setahun. Saya yakini dia cukup lama di situ karena diceritakan sampai rambutnya pun di situ panjang, tidak dipangkas. Berarti lama hukumannya. Hanya Bapak Ibu Saudara, keintiman dia dengan Tuhan tidak mempengaruhi apapun dalam hidupnya. Janji Tuhan akan tetap digenapi. Dan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan, dia diangkat dari situ hanya lewat mimpi Raja Firaun. Banyak cara Tuhan akan menolong kita kalau kita menjaga, memelihara keintiman dengan Tuhan. Menolak segala tipu daya dosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Tidak bisa berbuah. Jadi kata kita tinggal dengan Tuhan seperti ranting dan pokok itu bicara keintiman. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan berbuah. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, sesuatu yang sulit untuk berbuah. Bahkan kalau tidak intim, ranting itu akan kering.
Nggak usah dulu berbuah. Berbunga pun tidak mungkin. Tapi justru dia akan kering kalau tidak intim. Bapak Ibu, ini bicara soal rohani. Seringkali kita mungkin mengalami ada kekeringan hidup. Kekeringan hidup itu terjadi ketika kita tidak intim dengan Tuhan. Ketandusan rohani, kekeringan rohani itu kalau ketika kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan sesuatu yang indah. Makanya saya berharap sebenarnya nggak terlalu sulit lah kita buat hari Sabtu itu menjadi hari doa. Lewat pagi-pagi 5:30 kita bangun, kita berdoa. Yang bisa datang di gereja kita berdoa, yang tidak bisa datang di gereja sengaja saya cari solusi kan. Biarlah ada Zoom, ikuti live streaming. Ternyata itu pun tidak diikuti. Apa nilai tawar kita kepada Tuhan? Saya bisa hampir pastikan karena kita masih nyaman dengan tidur. Mestinya kita harus nyaman ada di hadirat Tuhan. Seperti pembacaan pertama, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan. Ini hanya 1 jam hari Sabtu itu ada di hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, dari rumah kalau nggak sempat ke gereja, dari rumah bukalah itu. Masih ambillah saat teduh, berdoa di situ, menyembah di situ. Kan dulu kita nggak buat live streaming itu Sabtu, tapi Tuhan memberi saya rasa beban. Semogalah mereka, kalaupun mereka mungkin kesulitan datang dari Kota Raja, datang dari Entrop, datang dari Waina, datang dari Sentani, datang dari mana-mana. Kesulitan datang dengan alasan minggu pagi itu banyak orang mabuk. Okelah, saya pikir Tuhan beri kita hikmat, kita gunakan teknologi ini. Tapi ternyata saya lihat di situ, yang buka hanya 4 orang, yang buka 6 orang. Coba kalau semua kita merasa itu adalah kebutuhan kita. Dan apabila pokok anggur, kita nyantol di pokok anggur itu, kita adalah ranting, kita menempel di situ, maka kita akan menghasilkan buah. Apa buah kita? Apakah kita sudah berbuah? Apakah pelayanan kita sudah berbuah? Pernah enggak kita, buah para pelayan itu adalah jiwa? Sudahkah kita pernah bawa jiwa, menghasilkan jiwa? Nah, mulai hari ini kita pikirkan, kita renungkan. Kalau belum pernah kita bawa jiwa, berarti kita belum menghasilkan. Apa buah dalam keluarga yang kita hasilkan? Apakah keluarga kita tanya, pasangan keluarga kita, bahagiakah engkau denganku? Kalau dia tidak jawab, preret gitu. Apa? Pretkah? Coba berani tanya. Kalau belum, berarti belum ada buah. Apa buah kita di masyarakat? Apa buah kita di tengah-tengah bangsa? Apa buah kita di tengah-tengah gereja? Kalau belum berbuah, itu pertanda kita belum intim dengan Tuhan. Kalau belum ada buah dirasakan keluarga, berarti kita belum memberi dampak apa-apa. Berarti kita masih jauh dari yang diharapkan. Dan orang yang makin dekat dengan Tuhan, hidupnya tidak sama lagi dengan sebelumnya. Orang yang dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Dan saya mengalami, pasti saudara juga mengalami, saudara hari demi hari makin diperbaharui oleh Tuhan, makin di-upgrade oleh Tuhan karena saudara makin dekat dengan Tuhan. Dan jemaat yang makin dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Saya melihat itu kok. Dulu ada jemaat yang
pelit sekali. Tapi begitu diubahkan Tuhan, dia menjadi orang yang suka memberi. Dulu saya lihat ada kikir sekali. Bedanya kikir dengan pelit di mana ya? Itu saudara sepupu lah. Tapi mana yang lebih tua saya nggak tahu. Kikir yang lebih tua atau pelit. Tapi dulu ada orang seperti itu. Sulit banget memberi. Sudah berulang-ulang di WA-in Pak Utasoid ini di grup. Padahal ada uangnya. Nggak keluar-keluar juga. Tapi orang yang makin dekat dengan Tuhan, dia makin banyak berubah, makin murah hati. Kalau dulu dia begitu sedikit tersinggung, dia langsung jawab. Dia langsung pak. Tapi begitu dia makin dekat dengan Tuhan, dia mulai menahan diri. Dia mulai, kalau dulu dia emosian, tensi, mudah tersinggung. Dulu dia tidak stabil. Tapi begitu dia dekat dengan Tuhan mulai berubah drastis. Ada banyak perubahan. Ada banyak perkembangan. Itulah kalau makin dekat dengan Tuhan. Jadi pelihara. Dekat dengan Tuhan tidak datang seketika. Intim dengan Tuhan tidak datang seketika. Tapi ada pergumulan yang terus kita rubah hidup kita. Itu tadi. Untuk datang hari Sabtu di rumah Tuhan. Kalau nggak bisa datang, bangunlah di rumah, bukalah handphone. Kalau tidak ada, bilang nggak ada pulsa, ya Senin sampai Sabtu kurangilah pengeluaran yang lain supaya bisa beli pulsa, supaya hari Sabtu bisa ikut doa. Sebenarnya sangat mudah sekali. Saya rindu kita Bapak Ibu, keintiman kita makin nyata dan makin nyata. Itu bisa kita rasakan keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan keluarga, bahkan keintiman dengan siapapun. Tuhan memberkati kita semua.